Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas mengenai resume dari materi sistem pengendalian manajemen. Materi yang pertama yaitu mengenai sifat sistem pengendalian manajemen. Muatan dari sistem pengendalian manajemen. Bagaimana eksekutif senior dari suatu perusahaan merancang dan mengimplementasikan sistem manajemen yang berkesinambungan untuk merencanakan dan mengendalikan kinerja perusahaan. Unsur-unsur sistem pengendalian manajemen yaitu perencanaan strategis, pembuatan anggaran, alokasi sumber daya, pengukuran, evaluasi, penghargaan atas kinerja, dan alokasi harga transfer. Dua cara pandang terhadap sistem pengendalian manajemen. 1. Sistem pengendalian manajemen harus sesuai dengan strategi. Yang kedua, strategi muncul dipengaruhi oleh sistem pengendalian manajemen. Bila perusahaan beroperasi dalam lingkungan industri, di mana perubahan lingkungan dapat diprediksi, maka perusahaan mengembangkan strategi dulu, kemudian baru mendesain sistem pengendalian manajemen untuk melaksanakan strategi. Bila perusahaan beroperasi di mana lingkungan industri cepat berubah, maka perusahaan akan kesulitan untuk merumuskan strategi dulu, lalu kemudian mendesain sistem pengendalian manajemen untuk melaksanakan strategi yang dipilih, sehingga strategi muncul dipengaruhi oleh sistem pengendalian manajemen. Pengendalian adalah proses mengarahkan sekumpulan variabel untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berlaku bagi orang, benda, situasi, dan organisasi. Elemen sistem pengendalian. Yang pertama, pelacak. Detektor atau sensor adalah alat pengamatan untuk mendeteksi, mengamati, dan mengukur atau menguraskan kegiatan atau fenomena yang dikendalikan. Yang kedua, penilai atau asesor adalah alat untuk mengevaluasi unjuk kerja dari kegiatan atau organisasi dan berhubungan dengan standar tertentu atau harapan mengenai yang seharusnya. Yang ketiga, efektor adalah alat untuk mengubah unjuk kerja jika diperlukan. Yang keempat, jaringan komunikasi adalah alat untuk menyebarluaskan informasi ke alat-alat lain. Manajemen yaitu sebuah organisasi terdiri dari kelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Kompleksitas organisasi menentukan jumlah lapisan dalam organisasi. Seluruh manajer dan CEO memiliki hubungan atasan dan bawahan yang mengawasi kinerja dari orang-orang yang ada dalam unitnya, dan mereka diawasi oleh manajer yang mereka berikan laporan kepadanya. Proses pengendalian manajemen yaitu proses di mana manajer pada seluruh tingkatan memastikan bahwa orang-orang yang diawasi mengimplementasikan strategi yang dimaksud. Pengendalian manajemen yaitu semua usaha untuk menjamin sumber daya perusahaan digunakan secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan perusahaan. Kegiatan pengendalian manajemen yaitu merencanakan apa yang seharusnya dilakukan organisasi, mengkoordinasikan kegiatan dari beberapa bagian organisasi, mengkomunikasikan informasi, mengevaluasi informasi, memutuskan tindakan apa yang harus diambil jika perlu, dan mempengaruhi orang-orang untuk mengubah perilaku. Sistem pengendalian manajemen
yaitu sebuah sistem yang terdiri dari beberapa anak sistem yang saling berkaitan, yaitu pemrograman, penganggaran, akuntansi, pelaporan, dan pertanggungjawaban untuk membantu manajemen mempengaruhi orang lain dalam perusahaan agar mencapai tujuan perusahaan melalui strategi tertentu secara efektif dan efisien. Strategi adalah cara yang dipilih oleh manajemen untuk mewujudkan visi organisasi melalui misi organisasi. Formulasi strategi yaitu proses memutuskan tujuan organisasi dan strategi untuk mencapai tujuan. Perbedaan formulasi strategi dengan pengendalian manajemen, yaitu formulasi strategi proses pengambilan keputusan strategi baru. Yang kedua, pengendalian manajemen yaitu proses pengimplementasian strategi tersebut. Perencanaan strategi yaitu proses untuk menentukan tujuan perusahaan dan strategi untuk mencapai tujuan tersebut. Reaksi perusahaan terhadap lingkungan. Alat analisis yang digunakan yaitu analisis SWOT. Analisis juga dapat dilakukan dengan IRR, NPV payback, dan lain-lain. Tujuan strategi program anggaran realisasi. Pengendalian tugas, yaitu proses untuk menjamin bahwa sebuah pekerjaan dilakukan dengan cara yang efektif dan efisien. Contoh perbedaan pengendalian tugas dan pengendalian manajemen. Bisa dilihat ya teman-teman. Memahami strategi. Pengertian strategi. Menurut Robert dan Gopindarajan, yaitu rencana-rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Menurut Kenneth, yaitu suatu proses evaluasi kekuatan dan kelemahan yang ada pada perusahaan yang dilakukan oleh eksekutif puncak serta melihat kesempatan dan ancaman. Menurut Hanif Ismail dan Darsono Prawironegoro, yaitu peta jalan untuk mencapai tujuan. Strategi tidak dapat langsung dicetuskan sebelum perusahaan tahu dulu tujuannya. Ada 4 jenis tujuan yang lazim dalam suatu perusahaan, yaitu yang pertama, profitabilitas, yang kedua, memaksimumkan nilai para pemegang saham, yang ketiga, resiko, dan yang keempat, pendekatan banyak stakeholder. 2 tingkatan strategi. Yang pertama, strategi untuk perusahaan secara keseluruhan. Yang kedua, strategi untuk unit usaha dalam perusahaan. Tingkatan pertama, pada tingkatan ini, pertanyaan kuncinya adalah dalam bentuk apa seharusnya perusahaan dijalankan, misi apa yang harus dilakukan oleh suatu unit usaha. Tingkatan kedua, pertanyaan mendasar yang harus dipecahkan adalah misi apa yang akan dilakukan, bagaimana caranya unit usaha ini mencapai misi tersebut. Pilihan strategi untuk perusahaan. Perusahaan dengan jenis usaha tunggal. Perusahaan model seperti ini adalah perusahaan yang berkonsentrasi pada satu usaha saja. Jenis usaha diversifikasi yang tidak saling berhubungan, yaitu usaha seperti ini biasanya bergerak dalam beberapa jenis usaha di mana satu dengan yang lain tidak berhubungan. Misalnya, suatu perusahaan selain bergerak di bidang perbankan, ia juga bergerak dalam bidang manufaktur. Ketiga, kantor pusat biasanya berfungsi menyetarakan operasi perusahaannya. Jenis usaha diversifikasi yang saling berhubungan yaitu suatu perusahaan ada yang terdiri dari beberapa jenis usaha, tetapi usaha mereka tersebut saling berhubungan satu sama lain. Perilaku dalam organisasi sistem pengendalian manajemen. Sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia. Sistem pengendalian manajemen mempengaruhi perilaku manusia, tindakan-tindakan individu untuk meraih tujuan-tujuan pribadinya, juga akan membantu dalam pencapaian tujuan organisasi. Profitabilitas. Dalam bisnis, kapasitas untuk menghasilkan laba biasanya merupakan tujuan yang paling penting. Nilai pemegang saham. Salah satu tujuan perusahaan pencari laba adalah memaksimalkan nilai pemegang saham.
Nilai pemegang saham tercermin dari harga pasar saham. Laba maksimum versus order value. Resiko dan pendekatan multiple stakeholder. Goal congruence, yaitu tujuan utama sistem pengendalian manajemen adalah memastikan keterpaduan tujuan semaksimal mungkin antara tujuan individu dengan tujuan organisasi. Sebuah sistem pengendalian yang memadai setidaknya akan mampu memotivasi para individu yang terikat untuk tidak mempertentangkan upaya mereka dengan kepentingan organisasi. Faktor informal, baik sistem formal maupun proses informal, memberi pengaruhnya pada perilaku manusia dalam organisasi. Penting untuk diperhatikan oleh para perancang sistem pengendalian formal, aspek yang berkaitan dengan proses informal seperti etos kerja, gaya manajemen, dan budaya yang melingkupi. Untuk menjalankan strategi organisasi secara efektif, mekanisme formal harus berjalan seiring dengan mekanisme informal. Sistem pengendalian formal. Aturan-aturan sebagai perangkat tulisan yang memuat semua jenis instruksi dan pengendalian, instruksi, pembagian kerja, prosedur, standar operasi, manual, dan tuntutan etis. Tipe aturan: pengendalian fisik, manual-manual, pengamanan sistem, sistem pengendalian tugas. Pusat tanggung jawab, pusat pendapatan dan beban. Pusat tanggung jawab dan fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab. Pusat tanggung jawab merupakan organisasi yang dipimpin oleh seorang manajer yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang dilakukan. Fungsi dari berbagai pusat tanggung jawab dalam suatu perusahaan adalah untuk mengimplementasikan strategi tersebut. Jenis-jenis pusat tanggung jawab yaitu pusat pendapatan, pusat beban teknik, dan pusat beban kebijakan. Ciri-ciri pengendalian umum. Penyusunan anggaran teknik yang sering digunakan untuk menyusun anggaran untuk pusat beban kebijakan disebut sebagai manajemen berdasarkan tujuan. Jenis pengendalian keuangan. Pada pusat beban teknik, sasarannya menjadi kompetitif dalam biaya dengan cara menentukan standar dan mengukur biaya akrual terhadap standar tersebut. Pada pusat beban kebijakan, untuk mengendalikan biaya dengan mengikutsertakan para manajer guna berperan dalam perencanaan, mendiskusikan langkah yang akan diambil, dan tingkat usaha yang bagaimana yang tepat untuk masing-masing. Permasalahan dalam pengendalian, kesulitan dalam pengukuran output, tidak adanya keselarasan cita-cita, kesulitan dalam menghubungkan hasil yang diperoleh dengan input. Rangkaian kesatuan penelitian dan pengembangan, program lead bank, anggaran tahunan, pengukuran kinerja, aktivitas logistik, dan aktivitas pemasaran. Pusat laba. Pusat laba. Ketika kinerja finansial suatu pusat tanggung jawab diukur dalam ruang lingkup laba, yaitu selisih antara pendapatan dan beban, maka pusat ini disebut pusat laba. Kondisi-kondisi dalam mendelegasikan tanggung jawab laba. Manajer harus memiliki akses ke informasi relevan yang dibutuhkan dalam membuat keputusan serupa. Harus ada semacam cara untuk mengukur efektivitasnya suatu trade-off, pertimbangan atau pilihan yang dibuat oleh manajer. Langkah utama untuk membuat pusat laba adalah menentukan titik terendah dalam organisasi di mana kedua kondisi di atas terpenuhi. Kelaziman suatu pusat laba. Sistem-sistem pengendalian finansial juga dapat banyak kritik selama lebih dari 20 tahun. Meski demikian, perusahaan tidak mengabaikan sistem-sistem tersebut dan tetap menggunakannya sebagai alat untuk mengimplementasikan strategi. Manfaat pusat laba. Kualitas keputusan dapat meningkat karena keputusan dibuat oleh manajer yang paling dekat dengan titik keputusan. Kecepatan dari pengambilan keputusan operasional dapat meningkat karena tidak perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari kantor pusat.
Manajemen kantor pusat bebas dari pengambilan keputusan harian sehingga dapat berkonsentrasi pada hal-hal yang lebih luas. Karena pusat-pusat laba serupa dengan perusahaan yang independen, maka pusat laba memberikan tempat pelatihan yang sempurna bagi manajemen umum. Para manajer mendapatkan pengalaman dalam mengelola seluruh area fungsional dan manajemen yang lebih tinggi, mendapatkan kesempatan untuk mengevaluasi potensi pekerja yang lebih tinggi. Kesadaran laba dapat ditingkatkan karena para manajer yang bertanggung jawab atas laba selalu mencari cara untuk meningkatkan labanya. Kesulitan dengan pusat laba. Selain manfaat yang diperoleh, pusat laba juga dapat menimbulkan beberapa kesulitan, yaitu pengambilan keputusan yang terdesentralisasi akan memaksa manajemen puncak untuk lebih mengandalkan laporan pengendalian manajemen dan bukan wawasan pribadinya atas suatu operasi, sehingga mengakibatkan hilangnya pengendalian. Jika manajemen kantor pusat lebih mampu dan memiliki informasi yang lebih baik daripada manajer pusat laba pada umumnya, maka kualitas keputusan yang diambil pada tingkat unit akan berkurang. Unit-unit organisasi yang pernah bekerja sama sebagai unit fungsional akan saling berkompetisi satu sama lain. Peningkatan laba untuk satu manajer dapat berarti pengurangan laba bagi manajer lain. Dalam situasi ini, seorang manajer dapat saja gagal untuk memberikan potensi penjualan ke unit lain yang lebih tepat untuk merealisasikannya. Penentuan harga transfer. Harga transfer adalah harga jual khusus yang dipakai dalam penukaran antar divisional untuk mencatat pendapatan unit penjual dan unit divisi pembeli. Tujuan harga transfer yaitu memberikan informasi yang relevan kepada masing-masing unit usaha untuk menentukan timbal balik yang optimum antara biaya dan pendapatan perusahaan, menghasilkan keputusan yang selaras dengan cita-cita. Maksudnya, sistem harus dirancang sedemikian rupa sehingga keputusan yang meningkatkan laba unit usaha juga akan meningkatkan laba perusahaan. Membantu pengukuran kinerja ekonomi dari unit usaha individual. Sistem tersebut harus mudah dimengerti dan dikelola. Prinsip dasar harga transfer. Prinsip dasarnya adalah harga transfer sebaiknya serupa dengan harga yang akan dikenakan seandainya produk tersebut dijual ke konsumen luar atau dibeli dari pemasok luar. Prinsip ini merupakan hal yang sulit karena adanya fakta bahwa terdapat banyak pertentangan dalam literatur mengenai bagaimana harga jual ke pihak luar ditentukan. Harga transfer berdasarkan biaya. Dua keputusan yang harus dibuat dalam sistem harga transfer berdasarkan biaya, yaitu bagaimana menentukan besarnya biaya dan bagaimana menghitung markup laba. Dasar biaya. Dasar yang umum adalah biaya standar. Jika biaya standar yang digunakan, maka dibutuhkan suatu insentif untuk standar yang ketat dan untuk meningkatkan standar tersebut. Markup laba. Dasar yang paling mudah dan umum yang digunakan adalah persentase dan biaya. Dasar yang secara konsep lebih baik adalah persentase dan reinvestasi. Biaya tetap dan laba hulu. Penetapan harga transfer dapat menimbulkan permasalahan yang cukup serius dalam perusahaan yang terintegrasi. Pusat laba yang pada akhirnya menjual produk ke pihak luar mungkin tidak menyadari jumlah biaya tetap dan laba bagian hulu yang terkandung di dalam harga pembelian internal. Metode-metode yang digunakan oleh perusahaan untuk mengatasi masalah ini adalah persetujuan antar unit usaha, 2 langkah penentuan harga, pembagian laba, 2 kelompok harga. Administrasi harga transfer, negosiasi. Di sebagian besar perusahaan, unit-unit bisnis menegosiasikan harga transfer dengan unit yang lain. Unit bisnis harus mengetahui aturan dasar pelaksanaan negosiasi harga transfer. Arbitrase dan penyelesaian konflik. Jika unit bisnis tidak mampu menyetujui suatu tingkat harga, maka prosedur penyelesaian konflik dalam penentuan harga transfer seharusnya diterapkan. Misalnya, tanggung jawab penyelesaian konflik diserahkan kepada seorang eksekutif tunggal yang berbicara
kepada manajer unit bisnis yang terlibat dalam kemudian mengumumkan atau memutuskan harga transfer. Selain tingkat formalitas arbitrase, jenis proses penyelesaian konflik yang digunakan juga mempengaruhi efektivitas suatu sistem harga transfer. Terdapat 4 cara untuk menyelesaikan konflik, yaitu memaksa, membujuk, menawarkan, dan penyelesaian masalah. Klasifikasi konflik, luas dan formalitas dari perolehan sumber daya dan peraturan penentuan harga transfer tergantung pada banyaknya jumlah transfer dalam perusahaan dan ketersediaan pasar serta harga pasar. Beberapa perusahaan membagi produknya ke dalam 2 kelas. Kelas pertama yaitu meliputi seluruh produk untuk manajemen senior ingin mengendalikan perolehan sumber daya. Produk ini biasanya merupakan produk-produk yang bervolume besar, produk-produk yang tidak memiliki sumber dari luar, dan produk-produk yang produksinya tetap ingin dikendalikan oleh manajemen demi alasan kualitas atau alasan tertentu. Kelas 2 yaitu meliputi seluruh produk lainnya. Secara umum, ini merupakan produk-produk yang dapat diproduksi di luar perusahaan tanpa adanya gangguan terhadap operasi yang sedang berjalan. Produk-produk yang volumenya relatif kecil diproduksi dengan peralatan umum. Produk-produk kelas 2 ini ditransfer pada harga pasar.